Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala, di mana pada kesempatan pagi yang indah ini kita dapat berkumpul dalam rangka untuk kajian bersama Ustadz Aminur Bait dari Yogyakarta. Kami mohon maaf apabila dalam menyambut para jamaah banyak kekurangan. Untuk itu kami mewakili rekan-rekan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jamaah rahimakumullah, tidak lupa sebelumnya marilah kita niati dari diri kita masing-masing hanya untuk mengharap ridho dari Allah Ta'ala, karena ini adalah ibadah yang sangat baik sekali buat kita semua untuk bekal kita menghadap Allah Ta'ala. Jamaah rahmatullah, untuk menyikat waktu kajian pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti adalah kajian bersama Ustadz Aminur Bait dengan tema amalan sunnah itu anugerah. Monggo nanti kita sarang-sarang mendengarkan supaya dapat ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita menghadap Allah Ta'ala. Jamaah rahmatullah, untuk sesi selanjutnya yaitu nanti ada sesi tanya jawab ya. Tanya jawab bisa langsung ataupun tertulis nanti untuk masalah muamalah ya. Jadi nanti bukan untuk hanya masalah yang kita bahas hari ini, tadi untuk muamalah. Jamaah rahmatullah, marilah kajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada kita semua untuk mendapat ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Waktu dan sepenuhnya kami aturkan pada Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Murni karena karunia Allah kita bisa melaksanakan semua kegiatan ibadah. Dan seorang hamba ketika dia berbuat ketaatan, ada banyak faktor yang menyebabkan dia terhalangi. Salah satunya adalah perbuatan maksiat. Karena ketika orang berbuat maksiat, itu menjadi penyebab terhalangnya hidayah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, idza adnabal abdu dzanban nukhitat fi qalbihi nuktatun sauda. Apabila seorang hamba itu berbuat dosa, maka akan dititikkan dalam hatinya satu noda hitam. Fa in istaghfara wa taba, kalau dia beristighfar dan bertobat, sukila qalbuhu, maka hatinya dibersihkan. Wa illa zada fi qalbihi hatta ta'luwa qalbah. Kalau dia tidak bertobat dan mengulangi lagi perbuatan dosa itu,
maka akan ditambahkan noda-noda hitam tersebut sampai menutupi seluruh permukaan hatinya. Lalu Nabi SAW mengatakan, fadzalikumur ran, fadzalikumur ran. Itulah ran yang bisa menyebabkan hidayah tidak bisa nembus batin. Namun pada kenyataannya kita bermaksiat dan kita dimudahkan untuk berbuat taat. Ada apa itu? Kita berbuat dosa, tapi sholat masih rajin ke masjid, masih bisa sholat sunnah, masih rajin pengajian, rajin beramal soleh, kumpul dengan komunitas yang baik. Padahal kita sendiri mengakui kita rajin maksiat, kita banyak berbuat dosa. Dan banyak dari perbuatan dosa yang kita lakukan tidak diketahui oleh orang lain. Allah tutupi, Allah rahasiakan. Berkaitan dengan fenomena ini, sampai ada sebagian ulama yang mengatakan ada dua nikmat yang saya nggak tahu mana yang lebih harus saya syukuri. Pertama, Allah nutupi dosa saya. Yang kedua, Allah mudahkan saya berbuat taat, sehingga kita bisa kajian, kita bisa sholat sunnah, kita bisa puasa sunnah, kita bisa berzikir, membaca Quran, padahal kita bermaksiat. Yang sebenarnya kalau orang itu sedang berbuat maksiat, salah satu di antara resikonya adalah dihalangi oleh Allah untuk berbuat taat. Maka walhamdulillah, ketika Bapak Ibu yang kami hormati, Anda masih diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan salat rawatib, puasa sunnah, sedekah, hadir dalam majelis ilmu. Bapak-bapak rajin salat jamaah tanpa pernah absen, sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Padahal kita banyak berbuat dosa. Mudah-mudahan ini bukan istidraj. Mudah-mudahan ini bukan istidraj. Karena terkadang istidraj itu dibuat orang ini merasa perbuatan dosa saya tidak memberikan pengaruh bagi hidup saya. Nyatanya saya masih bisa berbuat taat. Tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan istidraj kepada yang bersangkutan sehingga dia tidak merasa maksiatnya itu berbahaya bagi dirinya. Akhirnya ada satu saatnya akan diputus semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita orang yang mau belajar. Allah berikan kita kemudahan untuk melakukan aneka ibadah sunnah, walaupun di saat yang sama kita banyak berbuat dosa. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan belajar tentang amalan sunnah itu anugerah. Kenapa disebut sebagai anugerah? Coba kita lihat hadis berikut ini. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, hadis yang ma'ruf yang mungkin sering Bapak Ibu hafalkan. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amal hamba yang kelak akan dihisab di hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya genep, salatnya bagus, maka dia beruntung. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi kalau salatnya kurang, dia rugi besar. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, bagaimana kalau ada yang kurang dari ibadah salat itu? Fa in intaqasa min faridatihi syai'a. Kalau ada bagian yang kurang dari amal wajibnya, qala Rabbu tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, unduru hal li 'abdi min tatawwu'in. Coba lihat, apakah hambaku punya amal sunnah? Fayukammilu biha man taqasa minal faridah, sehingga bisa dipakai untuk menyempurnakan bagian yang kurang dari amal wajib. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dzalik." Kemudian semua amalnya diberlakukan seperti itu.
Semua amalnya diberlakukan seperti itu. Di sini beliau menjelaskan contohnya sholat. Lalu beliau mengatakan semua amal yang lain diberlakukan seperti itu. Maksudnya diberlakukan seperti itu gimana Pak? Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah adalah amal wajib. Kalau amal wajibnya sempurna, dia mendapatkan pahala yang sempurna. Jika ada yang kurang, maka Allah bertanya kepada malaikat, perhatikan, apakah hamba ini punya amal sunnah atau tidak? Berlaku bagi puasa, berlaku bagi zakat, berlaku bagi haji dan umrah, berlaku bagi amal A, amal B, amal C. Semua amal di situ yang ada wajib dan sunnahnya, yang dihisab wajib dulu. Kalau sempurna, dikasih balasan sempurna. Kalau tidak, dicari amal yang sunnah. Mahfum jemaah? Nah, itulah yang akan menjadi fokus dari pembahasan kita. Baik. Tsumma yakunu sairu amalihi ala dzalik. Kemudian seluruh amalnya akan diberlakukan seperti itu, di mana Allah akan menghisab bagian yang wajib terlebih dahulu. Jika yang wajib ini sudah sempurna, maka dia dikasih yang sempurna pahalanya. Kalau ada yang kurang, Allah Subhanahu wa taala akan tambalkan amal sunnah untuk menambali kekurangan amal yang wajib. Dari sinilah kita bisa melihat betapa fungsi amal sunnah itu untuk apa Pak? Nutupi kekurangan dari amal yang wajib. Baik. Tadi sholat subuh enggak? Sholat subuh berapa rakaat? Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang ya. Saat Bapak sholat subuh 2 rakaat, yakin enggak diterima? Yakin diterima? Belum yakin. Kenapa enggak diulangi? Enggak boleh. Nah, ketika kita melakukan amal wajib seperti sholat subuh yang tadi kita lakukan, tolong Bapak ceritakan saat Bapak mengerjakan amal wajib tadi, kurangnya ada di bagian mana? Tadi Bapak masih ingat gak sholat subuh tadi kurangnya di bagian mana? Kurang khusyuk, apa lagi? Badannya sholat, hatinya gak sholat, sama dengan kurang khusyuk. Hatinya lari kemana-mana, apa lagi? Mungkin gerakannya masih ada yang kurang sempurna, waktunya tidak tepat waktu, ada yang agak ke belakang karena bangunnya telat, tidak sempat melakukan qobliyah subuh, ngantuk ketika mendengarkan imam, saat tasyahud juga berkali-kali tangannya jatuh karena ngantuk, dan aneka kekurangan yang lain. Alhamdulillah kalau masih sadar. Masih banyak orang yang gak sadar, sehingga ketika amal wajibnya kurang, dia gak perhatian, dan dia tidak merasa ada sesuatu yang hilang. Padahal itu berbahaya. Amal yang wajib kalau kurang itu berbahaya. Bahayanya apa Pak? Jika Anda tidak punya amal sunnah untuk menutupinya, maka akan dihukum, sebab kita mengurangi bagian yang wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailun lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang mutaffif. Siapa manusia mutaffif itu? Manusia yang kalau menjual sukanya mengurangi, tapi kalau membeli mintanya dipenuhi. Baik. Salman Al-Farisi rahimahullah pernah menyebutkan, mutaffif yang paling jelek mutaffif dalam ibadah. Bentuknya gimana? Dia berharap pahala besar, tapi dia tidak memenuhi kewajiban yang sebenarnya. Ini berlaku dalam salat, berlaku dalam puasa, berlaku dalam ibadah A, ibadah B. Semua amal ibadah bagi mereka yang ingin mendapatkan pahala, tapi di saat yang sama dia tidak sempurnakan pahalanya, tidak sempurnakan amalnya, berarti dia adalah orang yang curang ketika ibadah. Dan termasuk di antara orang yang curang jamaah adalah orang yang curang ketika sholat.
Ada orang yang curang ketika puasa. Ada orang yang curang ketika zakat. Dikurangi bagian dari amal wajibnya. Dia kerjakan tidak sempurna, padahal dia berharap mendapatkan pahala yang sempurna. Dan kita bisa lihat bagaimana perlakuan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang mutaffif, orang yang curang. Baik, oleh karena itu keberadaan amal sunnah yang disediakan oleh Allah bagi para hambanya hakikatnya adalah untuk menutupi kekurangan dari amal wajib yang dia kerjakan. Dari sinilah kita memahami bahwa amal sunnah itu hakikatnya adalah anugerah, bukan beban. Hakikat amal sunnah itu apa? Anugerah dari Allah. Jangan dipahami sebagai beban. Karena kita tahu bahwasanya yang wajib masih banyak yang kurang, seharusnya kita tutupi dengan amal sunnah. Ada satu cerita. Waktu saya kuliah, ada satu mata kuliah yang saya dapat C. Padahal itu 3 SKS. 3 SKS dapat C. Sayang. Pokoknya harus saya naikin minimal dapat B. Akhirnya saya ngulang di semester berikutnya. Itu mata kuliah fisika. Nah, setelah saya ngulang, saya datang ke Pak dosen atau ke bagian akademik. Bisa enggak kalau saya ngulang nilai saya naik? Kalau ngulang kok nanti tetap dapat C, ya percuma saja. Beliau bilang, ya enggak bisa, kamu sama seperti mahasiswa yang lain. Akhirnya saya coba nawar terus, walhamdulillah diizinkan. Kamu bisa dijamin naik nilai, tapi dengan syarat kerjakan semua soal ini. Saya dikasih soal yang cukup banyak. Pokoknya kamu selesaikan soal-soal ini, nanti dijamin nilaimu naik. Walaupun bisa jadi nanti dalam perjalanan kuliah kamu sama seperti kemarin. Ya alhamdulillah ada kenaikan. Artinya gimana? Seseorang ketika dia dikasih tambahan tugas, itu sebenarnya menyenangkan atau menyusahkan, Pak? Nah? Menyenangkan atau menyusahkan? Tergantung dari kebutuhan. Bagi mereka yang ingin tambah, itu menyenangkan. Makanya terkadang ada banyak orang yang pengen lembur. Yang lain berlibur, dia mana pilih? Lembur. Kenapa nyari lemburan? Gajinya lebih banyak, dapat tambahan. Sehingga kadang ada sengaja orang yang kerjanya sengaja ditunda-tunda biar nanti ada pekerjaan tambahan, terus lembur. Nah, saat lembur dia bisa mendapatkan gaji tambahan. Karena dia merasa yang wajib ini kurang, maka dia tambahkan dengan lemburan. Itulah bukti bahwasanya sebenarnya tambahan amal itu anugerah dan bukan beban. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkadang masih banyak orang yang menganggap bahwasanya sholat wajib itu sudah capek, masih ditambah sholat sunnah lagi, akhirnya dia malas untuk melakukannya. Puasa wajib itu sudah capek, ditambah lagi dengan puasa sunnah, akhirnya dia malas melakukannya. Puasa Syawal berapa hari? Mana yang lebih berat, Ramadan sebulan atau Syawal 6 hari? Kenapa? Rano Kancani. Banyak godaan. Apa godaannya? Banyak toples. THR-nya masih banyak. Turan hari raya ya. Baik. Orang merasa berat ketika dikasih amal puasa sunnah, sebagaimana dia berat ketika dikasih sholat sunnah. Padahal sejatinya itu adalah anugerah bagi dia untuk menutupi kekurangan yang ada pada amal wajibnya dan bukan jadi beban untuknya. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan jelaskan beberapa kaidah berkaitan dengan amalan sunnah, baik untuk sholat, puasa maupun yang lainnya. Pertama, mengenai keutamaan amalan sunnah. Mengenai keutamaan amalan sunnah. Keutamaan yang pertama tadi sudah kita baca, bahwa fungsi amal sunnah
adalah menyempurnakan kekurangan amal wajib. Salat sunnah fungsinya untuk menutupi kekurangan salat wajib. Puasa sunnah fungsinya menutupi kekurangan puasa wajib. Zakat sunnah menutupi kekurangan zakat wajib. Haji sunnah menutupi kekurangan haji wajib. Oleh karena itu, hampir semua amal wajib selalu ada amal sunnah. Hampir semua amal wajib selalu ada amal sunnah. Baik, ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Zakat wajib, ada zakat sunnah. Zakat sunnah itu apa? Sedekah. Ada haji wajib dan ada haji sunnah. Haji sunnah itu apa? Haji yang lebih dari satu. Umrah itu wajib bagi mereka yang mampu haji. Menurut pendapat Hambali, Syafi'iyah, bagi mereka yang mampu haji, dia wajib umrah. Oleh karena itu, ada istilah umrah wajib, ada istilah umrah sunnah. Baik. Nah, dari semua amal wajib dan amal sunnah itu dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sunnah ini berfungsi untuk menutupi kekurangan dari yang wajib. Selanjutnya, keberadaan amal sunnah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitar amal wajib. Untuk salat ada istilah salat qabliyah, ba'diyah. Puasa ada istilah puasa qabliyah, puasa ba'diyah. Apa puasa qabliyah Ramadan? Sya'ban. Maka Rasulullah SAW rajin puasa Sya'ban, dan beliau rajin atau beliau berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Para ulama mengatakan ini seperti status qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah Ramadan adalah puasa Sya'ban, ba'diyah Ramadan adalah puasa Syawal. Apa qabliyah zakat? Ya sedekah, sebagaimana pada umumnya. Oleh karena itu seorang muslim tidak hanya berpikir yang penting saya keluarkan yang wajib, kamu berikan sedekah kepada yang lain yang statusnya bukan zakat. Yang statusnya bukan zakat, sebagai amalan tambahan, sehingga amalan sunnah kamu semoga nutupi kekurangan di zakat. Demikian pula haji dan umrah. Maka Nabi SAW ngasih motivasi, tabi'ul umrah tabil umrah, iringilah umrah dengan umrah berikutnya, fa innahu tunfil al-faqra, karena yang namanya umrah itu bisa menghilangkan kefakiran sebagaimana api bisa menghilangkan kotoran yang ada di besi. Baik. Yang kedua, bahwa amal sunnah bisa mengangkat derajat hamba di sisi Allah Ta'ala. Amal sunnah, keutamaan yang kedua, akan mengangkat derajat hamba di sisi Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda berkaitan dengan motivasi untuk memperbanyak amal sunnah, terutama salat. Kata beliau, alaika bikathratis sujud, alaika bikathratis sujudi lillah, fa innaka la tasjudu sajdatan lillah illa rafa'akallahu biha darajatan wa khatta anka biha khati'atan. Perbanyaklah untuk sujud kepada Allah, karena setiap kali kau bersujud kepada Allah, Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan hapuskan dosamu. Derajat itu naik ketika bebannya hilang. Maka seringkali Nabi SAW menyebutkan diangkat derajatnya, dihapuskan dosanya. Karena dosa itu beban. Sehingga orang kalau mau naik derajatnya, dihapuskan dosanya. Sehingga dua ini selalu berpasangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Allah mengatakan tentang dosa, wa wada'na anka wizrak, dan aku telah lepaskan dosa dari dirimu wahai Nabi, alladhi anqadha dhahrak, yang dosa itu menjadi beban bagi punggungmu.
Anda bisa lihat Allah menyebut dosa itu beban bagi Nabi, padahal dosa beliau itu sedikit dan hanya kecil-kecil saja, itu pun dijamin oleh Allah diampuni. Tapi disebut oleh Allah bahwa dosa itu menjadi beban, alladzi anqadha dhahrak, yang itu menjadi beban di punggungmu. Bagaimana dengan dosa kita? Dosa kita menjadi beban di punggung kita. Maka jemaah, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menaikkan derajat hamba, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosanya. Baik. Karena itu dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang rajin sujud, dalam arti dia banyak melakukan amal sunnah, Allah angkat derajatnya dan Allah hapuskan dosanya, karena berimbang. Ketika orang mau naik, maka bebannya dibuat hilang. Selanjutnya yang ketiga, keutamaan yang ketiga, bahwa amalan sunnah akan menjadi sebab masuk surga. Amalan sunnah akan menjadi sebab bagi sang hamba untuk masuk surga. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami pernah membantu Rasulullah SAW dalam beberapa keperluan beliau. Disiapkan air untuk wudhu, tempat tidurnya, kemudian ditata kendaraannya, dan seterusnya. Selesai Rabi'ah bin Ka'ab melayani Nabi SAW, lalu Rasulullah SAW menyampaikan kepada Rabi'ah, "Sal, silakan minta sesuatu." Maka Rabi'ah menjawab, "Murafaqataka fil jannah." Aku hanya minta satu, bisa menemani Anda di surga. Rasulullah SAW tanya lagi, "Awa ghaira dzalik?" Ada enggak permintaan yang lain? Jangan yang itu. "La huwa dzak." Hanya itu ya Rasulullah. Bisa menemani Anda di surga. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud." Jika seperti itu yang kau minta, bantu aku untuk mewujudkan harapanmu dengan memperbanyak sujud. Maka seorang hamba ketika dia rajin melakukan ibadah, salah satu di antara pengaruhnya adalah didekatkan posisinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia didekatkan posisinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berikutnya kita beralih ke kaidah berkaitan dengan masalah puasa sunnah. Tadi kebanyakan tentang salat sunnah. Puasa sunnah amal ibadah yang sangat mulia. Sampai Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada seorang sahabat, amal ibadah apa yang perlu saya perbanyak? Nabi SAW mengatakan, "Alaika bis-shaum, fa innahu la ya'diluhu syai'." Perbanyaklah untuk puasa, karena puasa itu amal ibadah yang tidak ada tandingannya. Maksudnya gimana? Orang yang ketika berpuasa dia bersabar. Dan sabarnya orang puasa itu ada di dua tempat. Yang pertama, sabar terhadap fisiknya. Dia pengen makan apa, dia pengen minum apa, dia tahan. Sehingga keinginannya tidak dipenuhi karena dia sedang berpuasa. Misalnya syahwatnya lagi naik, tapi karena puasa dia nggak boleh melakukan hubungan badan, dia tahan. Itulah orang yang puasa. Dia sabar menahan keinginan nafsunya. Yang kedua, orang yang puasa bersabar menahan rasa sakit yang dia alami. Mungkin mengalami kehausan, kadang perut keroncongan, kadang terasa lapar, dan dia bersabar. Nah, ketika orang puasa bersabar seperti ini, maka orang yang berpuasa dikasih pahala sebagai penyabar. Dan Allah mengatakan tentang pahala penyabar, innama sabar. Pahalanya orang yang sabar itu dipenuhi tanpa hitungan. Bi ghairi hisab, tanpa hitungan. Tanpa hitungan berarti gimana, Pak? Ya jelas lebih banyak dibandingkan yang ada hitungannya. Jelas lebih banyak dibandingkan yang ada hitungannya. Sehingga salat tadi punya beberapa keistimewaan, mendekatkan hamba kepada Allah. Dengan salat derajat hamba bisa naik.
Dengan sholat lebih dekat posisinya dengan Nabi SAW. Dengan puasa seorang hamba diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala tanpa hitungan. Karena itu di antara amal yang dipuji oleh Nabi SAW yang itu berkaitan dengan Nabi masa silam adalah Nabi Daud alaihissalam. Karena walaupun beliau orang yang sibuk sebagai seorang raja, tapi Nabi Daud rajin puasa. Sehingga puasa Daud bagaimana? Sehari puasa, sehari tidak puasa. Kata Rasulullah SAW, "Fala tazid ala hadha fa innahu afdalus saum." Jangan kau tambahkan bagi yang sudah melakukan puasa Daud, jangan tambahkan dengan puasa yang lain, karena ini puasa yang paling afdal. Makanya bagi orang yang sudah puasa Daud, gak boleh puasa sunnah yang lain, walaupun bertepatan dengan hari istimewa. Jadi misalnya sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ya? Pas puasa tanggal 8 Dzulhijjah. Berarti besoknya Arafah. Boleh enggak Pak saya puasa Pak? Lah saya kemarin sudah puasa Daud. Hari ini kan Arafah Pak. Saya pengen puasa. Tidak boleh. Anda tidak boleh. Anda tidak boleh nambahi puasa yang lain kalau sudah puasa Daud. Walaupun itu bertepatan dengan hari istimewa. Jadi kalau pas waktunya tidak puasa, ternyata pas hari Arafah, ya sudah. Saat hari Arafah Anda tidak puasa. Karena orang yang sudah puasa Daud tidak boleh nambahi puasa sunnah yang lain. Atau misalnya pas puasa Daud tanggal 9 Muharram puasa. Tanggal 10 Muharram boleh puasa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena kamu di tanggal 10 Muharram kamu bertepatan dengan hari tidak puasa. Sehingga tidak boleh ketika itu nambahi puasa untuk Daud. Sampai kata Ibnu Hazm, ketika Rasulullah SAW sudah menyebut puasa Daud sebagai afdalus siyam, sebagai puasa yang paling afdal, maka ketika ditambahi keafdalannya jadi turun. Ketika ditambahi keafdalannya jadi turun, sebab sudah tidak lagi jadi puasa Daud. Karena puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Nah kalau ini puasa lagi, terus tidak puasa, jadi bukan puasa Daud lagi. Baik. Berikutnya, kita akan sampaikan kaidah tentang masalah amal sunnah, salat sunnah maksudnya. Beberapa kaidah tentang salat sunnah. Yang pertama, salat sunnah boleh dikerjakan sambil duduk, walaupun orangnya sehat walafiat bisa berdiri. Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang qiyamul lail yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana yusalli minal laili 9 raka'atin fihinnal witru. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam 9 rakaat dan dari 9 itu salah satunya witir. Wa kana yusalli lailan tawila. Beliau salat malam yang panjang qaiman dengan berdiri. Wa lailan tawilan qaidan, dan terkadang beliau salat sambil duduk panjang sekali. Wa kana idza qara'a wa huwa qaimun raka'a wa sajada wa huwa qaim. Dan kalau beliau membaca surat sambil berdiri, maka beliau rukuk dan sujud sambil dari posisi berdiri. Wa idza qara'a qa'idan, dan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bacanya sambil duduk, maka beliau rukuk dan sujud sambil duduk. Padahal beliau dalam kondisi sehat walafiat. Oleh karena itu, misalnya begini. Bapak selesai sholat wajib, terus pengen segera meninggalkan tempat. Ya? Kemudian Anda bonceng, boleh nggak sholat di atas motor? Boleh nggak sholat di atas motor? Boleh? Boleh, karena boleh sholat sambil duduk, termasuk duduk di atas kendaraan. Ya, bahkan kebiasaan Nabi SAW, beliau duduk di atas kendaraan sambil sholat.
Sebagaimana kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safar ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi rahilatuhu yumi'ur bi ra'sihi ima'an salatal laili illa al-fara'id wa yutiru ala rahilatihi. Nabi SAW terbiasa salat di atas kendaraan beliau ketika safar sesuai dengan arah kendaraan, sehingga tidak dihadapkan ke kiblat dulu, sesuai dengan arah kendaraan. Beliau berisyarat dengan kepala beliau ketika rukuk dan sujud, baik salat lail ataupun salat witir, kecuali salat wajib. Nabi SAW tidak pernah salat wajib di atas kendaraan. Kalau beliau salat wajib, beliau di atas tanah, tidak berada di atas kendaraan. Baik. Sehingga misalnya Anda selesai salat wajib, buru-buru ingin meninggalkan tempat, baik mau safar atau karena ada kegiatan yang lain walaupun tidak sedang safar, jemput anak, habis sholat duhur langsung ke sekolah jemput anak, naik motor sambil sholat, boleh tidak? Nyetir motor sambil sholat boleh enggak? Boleh enggak? Takbiratul ihram, ngangkat tangan ketika takbiratul ihram itu wajib atau sunnah? Ngangkat tangan ketika takbiratul ihram, takbiratul ihram itu hukumnya apa? Rukun. Takbiratul ihram itu hukumnya rukun. Tapi angkat tangan hukumnya sunnah. Takbiratul ihram itu yang mana sih, Pak? Kalimat Allahu Akbar, bukan angkat tangannya. Sehingga jenengan Allahu Akbar, gas. Ya jangan ngomong gas gitu ya. Allahu Akbar langsung ngegas, jalan, terus baca Fatihah, rukuk sujud cuman gini-gini saja. Boleh, Pak? Boleh. Karena yang penting berisyarat. Di Indonesia banyak, di masjid aja banyak. Saya pernah hadir di kajian Dr. Muhammad Al-Yubi. Beliau pengajar di Universitas Islam Madinah untuk maqasidus syariah, dan disertasi beliau tentang maqasidus syariah. Saya tanya kepada beliau berkaitan dengan orang yang sholat di atas kendaraan. Kalau dia jadi saik, dia jadi supir, boleh nggak dia sholat di atas kendaraan? Dan sementara dia nyupir. Kata beliau nggak ada masalah. Sebagaimana itu berlaku bagi penumpang, itu juga berlaku juga bagi sopir. Sepanjang dia bisa sholat, silahkan sholat. Berarti orang boleh nggak Pak sholat di atas motor? Boleh. Walaupun dia nyetir, bisa. Caranya gimana? Ya, kamu kalau gerak-gerak kayak gini bahaya, jatuh kan. Sehingga tetap harus memegang stang, tetap harus ngegas, motor kamu harus jalan. Lalu kamu sholat, terus menghadapnya. Nah, kalau menghadapnya, kata Ibnu Umar, Nabi SAW menghadap sesuai dengan arah kendaraan. Sehingga waktu jemput anak sekolah, sekolahnya ke arah timur. Ya sudah, kamu sholat ke arah timur, berlawanan dengan kiblat, tidak masalah. Karena Anda sholat di atas kendaraan bebas arah. Mau ke timur, mau ke selatan, mau kemanapun bebas arah. Baik. Yang menjadi pertanyaan, rukuk sujudnya bagaimana? Kata Ibnu Umar, yumi'u bi ra'sihi ima'an. Beliau berisyarat dengan kepalanya. Coba, misalnya sambil nyetir begini, rukuk nunduk dikit, ya. Sujud tambah dikit. Karung lirik ning ngarep. Karena kalau enggak ya nabrak ya. Tetap harus lihat depan, tapi dia sambil sujud. Bisa kira-kira? Rasanya kok aneh, Pak. Ajaran sopoh kan. Insyaallah apa yang kita bahas penerapan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sebagaimana berlaku untuk penumpang, berlaku juga untuk sopir. Karena salat di atas kendaraan
tidak dibatasi untuk penumpang. Baik. Di sapa wong yang meneng ae, Pak. Rendile meneng ae. Istrinya lewat yang meneng. Bapak ini kenapa tuh? Ternyata sedang sholat. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Nabi SAW tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Itu kalau penerapan di zaman kita bagaimana? Kan banyak kita sering sholat wajib di atas kendaraan. Kenapa Nabi SAW tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan? Karena kendaraan di masa itu bisa diberhentikan di semua tempat. Mau berhenti di sini, kapanpun, dimanapun bisa. Sekarang ada beberapa kendaraan yang tidak bisa diberhentikan di sembarang tempat. Karena kita hanya penumpang, sementara itu kendaraan umum dan jadwalnya sudah pasti, tidak bisa diatur. Penumpang tidak punya hak untuk ngatur. Mau tidak mau pilihannya hanya di atas. Cuman begini ya, nanti Anda bisa pilih mana yang lebih baik. Nah, misalnya Anda melakukan perjalanan kereta Surabaya Solo, ya, Surabaya Solo. Berangkat dari Surabaya jam 2:30 sore, sebelum asar. Anda belum sholat asar. Sampai di stasiun Solo, kalau sekarang maghrib 5:30, jam 5:15. Mepet ya? Mepet. Berarti nanti sholat asarnya gimana, Pak? Ya, kalau sholat asar di stasiun Solo, Anda akan sholat asar mungkin jam 5:20, kurang 10 menit maghrib. Pertanyaannya, mana yang lebih baik? Sholat di atas kereta di tempat duduk jam 3 persis awal waktu, ya, di atas kereta di tempat duduk, atau sholat di stasiun tujuan jam 5:30 kurang 10 menit, maghrib kurang 10 menit, tapi di musola. Mana yang lebih baik? Lebih baik yang mana, Pak? Baik. Yang milih sholat di atas kendaraan angkat tangan. Masya Allah. Jumhur. Yang milih sholat di stasiun. Lebih sedikit. Kenapa Anda pilih di atas kendaraan? Tepat waktu. Tepat waktu. Baik. Tidak tergesa-gesa karena keretanya sudah lari, ya. Nah. Menurut Anda yang memilih pendapat di stasiun, alasannya apa, Pak? Sesuai sunnah Nabi SAW. Ada kaidah bunyinya kayak gini. Fardul kaifiyah muqaddamun ala fardil waqti. Memperhatikan kesempurnaan gerakan lebih didahulukan daripada memperhatikan ketepatan waktu. Saya ulang ya. Memperhatikan kesempurnaan gerakan lebih diutamakan daripada memperhatikan ketepatan waktu. Sudah? Sehingga kalau Anda sholat di atas kereta dalam kondisi, anggaplah nggak ada musola, ya, dalam kondisi di kursi, sehingga tidak bisa ruku dengan sempurna, tidak bisa sujud, bahkan bisa jadi tidak bisa menghadap kiblat. Maka ada banyak gerakan yang kurang, ada banyak gerakan yang tidak bisa terlaksana, walaupun bisa tepat waktu. Tapi kalau Anda sholat di stasiun, Anda bisa berdiri dengan sempurna, menghadap kiblat dengan sempurna, bisa rukuk dan sujud dengan sempurna, sebagaimana sholat normal yang kita lakukan, walaupun tertunda, dilakukan di akhir waktu. Karena memperhatikan kesempurnaan lebih didahulukan daripada memperhatikan ketepatan waktu. Semua orang tidak tahu tentang masalah umur. Kalau bicara masalah umur, nanti kita akan banyak turunannya, ya. Utangnya belum lunas, belum. Kalau umur nggak sampai gimana?
Makanya menunda selagi masih diizinkan. Kalaupun orangnya mati ya sudah selesai. Dia tidak bertanggung jawab. Nggak punya utang. Contoh ya. Nanti Bapak bisa jawab. Ada seorang wanita masuk waktu duhur, ngantuk dia. Habis beraktivitas, lalu masuk waktu duhur, ngantuk. Akhirnya dia tidur dulu. Dan berencana nanti jam 1 bangun sholat duhur. Karena wanita kan tidak wajib jamaah di masjid ya. Dia pasang alarm, tidur karena ngantuk. Sudah? Bangun-bangun jam 1 haid. Bangun-bangun jam 1 dia mengalami haid. Baik, dosa atau tidak? Kalau kondisi seperti ini dosa atau tidak? Ya, berdosa. Kenapa berdosa? Nah dia ngantuk. Dia menunda sholat duhur karena ngantuk. Beralasan nggak itu? Beralasan. Sementara dia punya hak untuk menunda. Waktu duhur dari mana sampai mana? Dari masuk duhur sampai asar. Cukup longgar 3 jam. Sehingga dia istirahat dulu daripada nanti sholat ngantuk, lali Fatihah, bahaya mulanya. Maka daripada nanti lupa baca Fatihah, sholatnya gerakannya salah, akhirnya dia pilih istirahat dulu, tidur dulu, agar nanti bisa mengerjakannya setelah seger. Sudah? Terus haid bangun, dosa atau tidak? Tidak? Pertanyaan berikutnya, kalau tidak dosa, apakah dia wajib qadha nanti setelah suci? Ya. Ada 2 pendapat. Ada yang berpendapat wajib qadha dan ada yang berpendapat tidak wajib qadha. Dan wallahu alam, pendapat yang lebih kuat tidak wajib qadha. Duh, tapi kan dia sudah masuk waktu duhur waktu itu. Dia punya hak untuk menunda. Dia punya hak untuk menunda. Nah, masalah muncul haid di luar kemampuannya. Hal yang sama juga terjadi ketika orang meninggal dunia. Sehingga misalnya tidur, ya, tiba-tiba nggak bangun selamanya. Dimandikan, dikafani, bablas. Sementara dia nabrak beberapa waktu. Misalnya tidur habis duhur sampai bangun, harusnya biasanya bangun jam 4, dia nggak bangun. Nabrak asar, dia mati. Apakah dia dosa? Jika memang waktu itu dia belum bangun, tidak berdosa. Misalnya ketiduran, ya, sehingga ngantuk sekali, terus dia tidur sampai akhirnya dia tidur selamanya, maka tidak ada kewajiban bagi dia apapun. Wallahu a'lam. Baik. Berikutnya, dalam pelaksanaan sholat sunnah yang dikerjakan sambil duduk, nilai pahalanya setengah dibandingkan yang berdiri. Jika punya uzur atau jika dia sholat sunnah. Saya ulang ya, sholat yang dikerjakan sambil duduk nilai pahalanya setengah. Sehingga sholat rawatib sambil duduk boleh nggak? Boleh. Tapi nanti Bapak dapat pahala setengah. Kalau berdiri lebih sempurna. Contoh, qobliyah duhur itu ada berapa? 4 rakaat. 2 gitu ya. 2 salam, 2 salam. Bapak masuk masjid, waktu tinggal 5 menit. Bapak langsung qobliyah duhur 2 rakaat. Qobliyah duhur pertama membutuhkan waktu 3 menit. Salam sisa 2 menit. Udah? Anda pengen qobliyah duhur 2 rakaat lagi. Karena kan 4 ya. Baik. Kalau berdiri butuh waktu 3 menit. Maka Anda tidak bisa menyelesaikan, mungkin akan nabrak qomat. Kira-kira apa yang bisa dilakukan agar tetap qobliyah? Kerjakan sambil duduk. Kerjakan sambil duduk. Sehingga begitu salam lihat alarm atau lihat timer, oh masih 2 menit.
Saya berdiri nggak cukup, Anda sholat sambil duduk. Yang pertama berdiri, yang kedua qobliyah, yang kedua duduk. Karena waktunya mepet. Kan pengen ngejar 4 rakaat. Pilihannya 2 menit nggak cukup, berdoa. Atau yang kedua pilihannya 2 menit cukup qobliyah 2 rakaat sambil duduk. Pilih mana? Pilih mana? Hah? Biasanya? Padahal Anda masih cukup kalau 2 menit sambil duduk. Sholat sambil duduk kan lebih pendek Pak ya, karena gerakannya tidak jauh. Sebab cukup isyarat-isyarat saja. Maka kalau masih cukup itu 2 rakaat sambil duduk, kerjakan sambil duduk. Aneh nggak kira-kira? Aneh kira-kira? Saya pernah melakukan itu ya, ditegur orang. Ustadz sakit. Sehat. Kok sholatnya gue sambil duduk? Lah apa salahnya sholat? Sholat sunnah sambil duduk boleh? Boleh. Qobliyah sambil duduk? Boleh. Ketika waktunya pendek, nggak cukup ini kalau saya berdiri, maka kita kerjakan sambil duduk. Meskipun mungkin dilihat orang kok aneh sekali. Tapi seperti itulah ketika orang ingin memanfaatkan waktu. Nah, masalah dikomentari aneh dan seterusnya itu hanya masalah karena dia tidak tahu. Kalau tahu, dia tidak akan komentar. Mau dipraktekkan? Berarti datang mepet komat ya. Selanjutnya, ketika seseorang melakukan sholat sunnah, mana yang lebih didahulukan? Qobliyah atau ba'diyah? Sebagai contoh ya. Ada orang yang pulang safar, setelah sampai rumah agak capek, terus pengen sholat duhur. Sudah? Duhur kan ada qobliyah, ada ba'diyah. Wah, saya kalau kerjakan semua kayaknya kok berat. Pilih salah satu saja. Sholat wajibnya sama salah satu sholat sunnah, qobliyah atau ba'diyah. Anda pilih mana? Paham kasusnya? Ada orang pengen sholat duhur di rumah, tapi agak capek dia, sehingga dia pengen sholat wajib saja plus salah satu dari sholat sunnah, entah qobliyahnya ataukah ba'diyahnya. Anda pilih mana? Qobliyahnya atau ba'diyah? Hah? Qobliyah atau ba'diyah? Terjadi khilaf ini. Nah, kalau bisa kerjakan semua paling bagus. Cuman kan kadang malas ya Pak. Wis kadung malas, pilih salah satu. Itu lebih afdal milih qobliyah atau ba'diyah? Nek Bapak milih mana Pak? Kenapa ba'diyah? Terasa lebih ringan ya. Dahulukan yang wajib. Hah? Ba'diyah, qobliyah. Kenapa pilih qobliyah? Oh gitu. Nek bar salat wajib, arep salat sunnah mah malas. Baik. Coba kalau kita diminta untuk mempertimbangkan mana sih yang lebih afdal, qobliyah atau ba'diyah? Jika Anda lihat, hampir semua salat wajib punya qobliyah. Tapi ada 2 salat wajib yang tidak punya ba'diyah. Sebutkan salat wajib yang tidak punya ba'diyah. Subuh dan asar. Ini menunjukkan bahasanya qobliyah lebih penting daripada ba'diyah. Ada salat wajib yang qobliyahnya banyak. Salat wajib yang qobliyahnya banyak salat apa? Berapa rakaat? 4. 2. Dan itu muakkad. Ini muakkad. Sehingga 2 salam qobliyah duhur itu muakkad. Sementara ba'diyah duhur yang muakkad 2 rakaat, yang 2 rakaat tambahannya ghair muakkad. Jadi qobliyah duhur kan qobliyah dan ba'diyahnya totalnya ada 8 ya. Ada 4 salat.
dua salat qobliyah ini muakkad. Nah, yang ba'diyah yang pertama. Nah, yang kedua ini tidak muakkad. Maka lebih dominan qobliyahnya daripada ba'diyah. Karena qobliyah itu seperti pengantar salat. Seperti pengantar salat. Maka puasa Sya'ban lebih panjang daripada puasa Syawal. Nabi SAW puasa Sya'ban hampir 1 bulan, sementara beliau puasa Syawal hanya 6 hari yang beliau arahkan kepada umatnya. Sehingga kalau Bapak Ibu ingin melakukan salat sunnah, milih salah satu qobliyah atau ba'diyah, Anda pilih qobliyah. Selanjutnya salat wajib. Baik. Berikutnya mengenai hukum salat sunnah. Hukum salat sunnah bisa kita bagi menjadi 2. Ada salat sunnah muakkadah dan ada salat sunnah ghairu muakkadah. Ada salat sunnah muakkadah dan ghairu muakkadah. Salat sunnah muakkadah adalah salat sunnah yang menjadi rutinitas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi acuan ini disebut muakkadah, ditekankan atau tidak, kembali kepada apakah itu rutin dikerjakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak. Kalau rutin dikerjakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka statusnya salat sunnah muakkadah. Contohnya Pak, untuk sholat rawatib yang muakkadah ada 12. Satu jari mewakili satu sholat ya. Coba kita hitung 12 itu. Qobliyah subuh, qobliyah duhur 2 rakaat, qobliyah duhur lagi 2 rakaat, ba'diyah duhur 2 rakaat, terus ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Totalnya ada 6 sholat, 12 rakaat. Ini statusnya sunnah muakkadah. Selebihnya ghairu muakkadah. Berarti yang ghairu muakkadah sebutkan apa saja? Ba'diyah duhur salat yang kedua, terus qobliyah asar 4 rakaat, qobliyah maghrib 2 rakaat, qobliyah isya ada 10. Baik. Sehingga kalau di total salat sunnah rawatib jika Anda kerjakan semuanya, berarti ada berapa salat? 22 rakaat. Ada 22 rakaat salat rawatib kalau dikerjakan semuanya. Sudah? Selanjutnya, termasuk di antara salat sunnah yang muakkadah adalah salat witir. Sebagaimana keterangan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 salat sunnah ketika safar, qobliyah subuh dan witir. Sehingga mana yang lebih baik? A. Salat tahajud 12 rakaat, B. Salat tahajud 3 rakaat. Mana yang lebih baik? A. Salat tahajud 12 rakaat, B. Salat tahajud 3 rakaat. Mana yang lebih baik? Yang B. Kenapa? Karena dia mengerjakan witir. Sehingga termasuk di antara kekeliruan, ada orang yang dia salat tahajud dalam jumlah banyak tapi nggak witir. Itu keliru. Seharusnya gimana? Dia dahulukan salat yang utamanya adalah witirnya. Maka jangan sampai tahajud tapi tidak witir. Sebab witir ini sunnah muakkadah. Gitu? Baik. Selanjutnya berkaitan dengan posisi salat witir yang merupakan sunnah muakkadah. Boleh enggak Pak salat witir itu dikerjakan setelah masuk adzan subuh? Boleh enggak salat witir dikerjakan setelah masuk adzan subuh? Boleh. Bagi mereka ada 2 kondisi ya.
mengerjakan sholat witir setelah masuk adzan subuh berlaku bagi mereka satu yang kebablasan sehingga dia tahajud, udah dua. Nah, saat di tengah ini adzan, sementara dia belum witir, maka dia langsung witir. Atau yang kedua, yang ketiduran, begitu dia bangun sudah adzan, maka dia bisa langsung selesai toilet, sholat witir dulu kalau waktunya masih panjang untuk menunggu qomat subuh, gitu. Karena sholat witir sunnah muakkadah. Dan dulu para ulama masa silam umumnya mereka melakukan sholat witir antara adzan dan iqamah sholat subuh. Karena dulu tidak ada jam seperti kita, sehingga mereka sibuk dengan tahajud, ngerti-ngerti krungu adzan, oh sudah subuh, akhirnya mereka witir. Itu dulu. Makanya kalau orang telat bangun atau apa, saya belum witir, segera kerjakan witir. Pada posisi itu Anda diperbolehkan untuk sholat witir walaupun sudah masuk waktu subuh. Baik. Selanjutnya, bolehkah sholat sunnah diqadha? Nah, sholat sunnah boleh diqadha. Untuk sholat qobliyah subuh boleh diqadha persis setelah salam sholat subuh, dan boleh juga diqadha ketika masuk waktu duha. Dan dua-duanya pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Rasulullah SAW selesai salat subuh, beliau pernah melihat ada sahabat yang langsung berdiri, dan ketika ditanya, ya fulan ini salat apa? Beliau mengatakan, ini 2 qobliyah subuh yang belum aku kerjakan. Dan beliau mendiamkan. Dan Nabi SAW juga mengizinkan bagi siapa yang belum qobliyah subuh, hendaknya dia salat ba'da an tatlu asyamsu, setelah matahari terbit. Artinya dikerjakan di waktu duha. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah qadha salat ba'diyah zuhur setelah asar. Dan itu dilakukan di rumahnya Ummu Salamah. Akhirnya saat Nabi SAW tanya kepada Ummu Salamah, Rasulullah SAW menjelaskan, tadi selesai zuhur ada tamu, saya melayani tamu itu sampai masuk waktu asar, dan saya belum sempat mengerjakan ba'diyah zuhur. Wa hadza huwa dzak. Dan inilah ba'diyah zuhur yang tadi aku kerjakan, yang tadi kelewatan, dikerjakan oleh Nabi SAW setelah asar. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa sholat sunnah boleh diqadha. Enggak sempat qobliyah zuhur, qadhanya kapan? Setelah ba'diyah zuhur. Jadi Anda kerjakan sholat zuhur, kemudian ba'diyah zuhur, setelah itu bisa mengerjakan qadha qobliyah zuhur dan seterusnya. Baik. Selanjutnya, berkaitan dengan sholat sunnah, di sana ada yang dikerjakan secara berjamaah dan ada yang dikerjakan tanpa jamaah. Untuk sholat sunnah yang dikerjakan berjamaah seperti sholat Id, sholat istisqa, sholat gerhana, ini semuanya dikerjakan dengan berjamaah. Sholat taraweh berjamaah. Dan ada yang dikerjakan tidak jamaah, seperti sholat duha, qiyamul lail. Nah, yang tidak dikerjakan berjamaah itu ada yang boleh berjamaah, ada yang tidak boleh jamaah, kecuali jika tidak sengaja. Contoh, duha berjamaah boleh, tapi sesekali, jangan rutin. Qiyamul lail boleh berjamaah. Tapi ada yang enggak boleh sengaja jamaah. Misalnya ba'diyah zuhur jamaah, itu enggak boleh. Qobliyah zuhur jamaah. Sehingga imam salat qobliyah zuhur jamaah dengan makmum. Nanti jadinya salat zuhur berkali-kali. Boleh kayak gitu? Enggak boleh. Karena untuk salat rawatib dikerjakan sendiri-sendiri dan tidak boleh berjamaah. Kecuali jika tidak sengaja. Contohnya tidak sengaja gimana Pak? Saya sedang sholat ba'diyah zuhur, tiba-tiba datang orang ngaplok dari belakang. Apa? Neblek. Apakah perlu harus neblek Pak? Tidak. Caranya gimana kalau kita pengen jadi makmum orang yang sedang sholat,
sementara di depannya ada orang yang mau kita jadikan sebagai imam. Harus nyentuh. Bagaimana kalau misalnya ibu-ibu ya, ada bapak-bapak sedang sholat, terus tiba-tiba ibu ingin bermakmum di belakang bapak-bapak ini, perlu neblek nggak? Bahaya ya. Nah, terus nek rentok neblek pripun niku Pak ngerti nih Pak? Ya sampean nggawa galar napa-napa. Tidak perlu ada isyarat apapun, baik neblek, nyentuh atau apapun tidak perlu. Terus langsung salah saja di belakangnya, berniat jadi makmum orang itu. Kalau imamnya nggak tahu, tidak masalah. Bukan syarat imam harus diberitahu ketika ada makmum di belakang. Dan itu insya Allah pendapat yang lebih kuat. Karena Nabi SAW pernah sholat sendirian, tiba-tiba sahabat menyusul di belakang, lalu membentuk shaf dalam jumlah banyak, seperti qiyamul lail yang beliau laksanakan. Selanjutnya, kalau bapak ba'diyah maghrib, kemudian tiba-tiba ada orang yang pengen ikut jamaah, sehingga dia jadi makmum Anda, bacaannya dikeraskan atau tetap pelan? Bacaan Fatihahnya keras atau pelan? Kenapa pelan? Ya, Anda tidak perlu mengubah status. Ya. Sehingga Anda kan sedang sholat ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib itu wajib atau sunnah? Sunnah. Salat sunnah pelan atau keras? Nah, maka Anda tetap pelan. Walaupun makmumnya pingin jadi makmum, tidak masalah. Dia tetap bisa ngikuti gerakan. Dan Anda tetap pelan, sehingga Anda tidak mengubah status. Walaupun pelan dan keras ini sifatnya anjuran dan tidak wajib. Kalau misalnya dengan keras itu memberikan maslahat sehingga makmum bisa lebih yakin, silakan Anda keraskan. Nah, selanjutnya, amal sunnah yang paling afdol adalah ketika dia dikerjakan di rumah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau ngasih motivasi agar mengerjakan sholat sunnah di rumah. Beliau bersabda, "Idza qada ahadukumus salata fi masjidihi." Apabila kalian telah selesai melaksanakan sholat di masjidnya, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi. Maka hendaknya dia jadikan rumahnya diberi jatah sholatnya. Berikan jatah sholatmu di rumahmu. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Karena Allah akan memberikan kebaikan bagi orang yang sholat di rumahnya. Maka seorang mukmin menjadikan rumahnya sebagai tempat ibadah kedua. Dia sholat wajib di masjid dan dia sholat sunnah di rumah. Dia sholat wajib di masjid dan dia sholat sunnah di rumah. Rutin seperti itu. Nabi SAW mengatakan, fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Allah akan menjadikan kebaikan untuk sholat sunnah yang dia kerjakan di rumahnya. Baik. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, fasallu ayyuhan nas fi buyutikum, fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Wahai masyarakat, salatlah kalian di rumah kalian, karena salat yang paling afdal adalah salat yang dikerjakan di rumah, kejaba salat kecuali salat wajib. Nah, maka untuk salat yang tidak dikerjakan berjamaah, salat rawatib, salat duha, salat tahajud, silakan Anda kerjakan di rumah. Itu yang paling afdal. Baik. Berikutnya, bagi musafir, semua salat sunnah ditinggalkan kecuali qobliyah subuh dan witir, sehingga dia tidak rawatib ba'diyah duhur, qobliyah duhur, tidak rawatib ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Semuanya ditinggalkan kecuali qobliyah subuh dan witir. Baik. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang yang sholat wajib, dia musafir ya, ada musafir,
yang sholat wajib ikut dengan imam orang setempat sehingga sholatnya sempurna, apakah dia juga boleh mengerjakan rawatib atau cukup sholat wajibnya saja? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Jadi mengenai anjuran mereka yang safar meninggalkan sholat rawatib, ada yang mengatakan pendapat pertama, ini hanya berlaku kalau sholat wajibnya dikosor. Pendapat yang kedua, bahwa anjuran untuk meninggalkan sholat rawatib ini berlaku untuk semua praktek sholat wajib, mau dikosor maupun tidak dikosor. Sehingga kalau dia sholat wajibnya sempurna karena ikut makmum atau ikut imam orang kampung, maka dia nanti tidak perlu sholat rawatib. Ini pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang pertama ini pendapatnya Syekh bin Baz. Sehingga kalau misalnya bapak pulang kampung, mudik keluar kota, terus di sana ikut berjamaah bersama dengan masyarakat, sehingga sholatnya tidak kosor. Menurut fatwanya Syekh bin Baz, tetap melakukan qobliyah dan ba'diyah karena dia tidak dikosor. Tapi menurut pendapat yang kedua, tidak perlu qobliyah dan ba'diyah. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita berada di tanah suci, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi? Anda kalau di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi ngerjakan qobliyah ba'diyah atau tidak? Kerjakan atau tidak? Hah? Yang sudah pernah ke sana dikerjakan atau tidak? Dikerjakan. Kenapa dikerjakan? Dianggap mukim. Jamaah umrah itu mukim atau musafir? Musafir. Baik. Tapi kenapa dia kerjakan qobliyah dan ba'diyah? Keutamaannya besar. Nah, dari sinilah ada pendapat yang ketiga. Musafir meninggalkan semua rawatib kecuali musafir 2 kota suci. Dia tetap melakukan rawatib, kerjakan qobliyah dan ba'diyah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan kita semangat untuk selalu menjaga amal sunnah semampu yang bisa kita lakukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Cukup Bapak? Angkat tangan mau ke toilet atau? Oh, mau tanya, silakan. Apa Ustadz izin bertanya, ketika seseorang sudah terbiasa dengan puasa Daud, kemudian dia safar misalnya tadi di spot mudik, apakah bisa jadi uzur untuk tidak puasa Daud Ustadz? Syukran. Nah, bagi orang yang sudah terbiasa puasa Daud lalu dia safar, apakah dia boleh tidak puasa Daud? Ada hadis yang mengatakan idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana muqiman sahiha. Apabila seorang hamba itu sakit atau safar, maka dicatat untuknya melakukan amal sebagaimana ketika dia sehat dan dia sedang mukim. Sehingga kalau orang safar lalu dia meninggalkan amal sunnah, maka tetap mendapatkan amal sunnah sebagaimana kebiasaannya. Misalnya biasa Senin Kemis lalu safar, terus dia tinggalkan puasa Senin Kemis, insya Allah tetap mendapatkan pahala amal sunnah sesuai dengan kebiasaan. Gitu. Syukran Ustadz. Apa satu lagi Ustadz? Ya. Mungkin keluar dari tema, ketika seseorang punya usaha aset misalnya kos-kosan sebagai ma'isyahnya, apakah aset kosan tersebut dikenakan zakat mal Ustadz? Syukran Ustadz. Jazakallah khair.
Orang punya kos-kosan apakah wajib dizakati? Yang dizakati hasilnya. Dari kos-kosan itu ada bayaran, nah, bayaran itulah yang dizakati jika nilainya mencapai nisab. Jadi diakumulasi, dikumpulin. Kalau hasil total kumpulannya itu yang udah dikumpulin mencapai nisab sekarang kurang lebih 170 juta, maka wajib dikeluarkan zakat. Gitu. Tapi kalau kos-kosannya tidak dizakati. Bayangkan ya, andaikan kos-kosan dizakati, pasti akan utang zakat banyak sekali. Orang punya hotel itu nggak wajib zakat hotel, tapi dia wajib zakat hasil dari pendapatan hotel. Kami wanita punya kewajiban taat ke suami. Kadang masih ngeyel. Bukan kadang ini. Amalan sunnah apa Ustadz yang bisa menyempurnakan kewajiban yang kurang? Kalau kewajiban yang bisa ditutupi amal sunnah itu amal sunnah yang sejenis dengan kewajiban tadi, sehingga sholat wajib kurang ditutupi dengan sholat sunnah, puasa wajib kurang ditutupi dengan puasa sunnah. Nah kalau kewajiban taat kepada suami kok masih ngeyel, berarti ditutupi dengan apa Pak? Hah? Boleh ada konco? Maksudnya pripun? Biar nanti bisa berbagi beban gitu. Ya, dulu itu ada seorang wanita merasa bahagia ketika suaminya sedang tidak gilir dengan dia. Karena dia bisa full tahajud. Misalnya karena dia punya istri lebih dari satu ya. Hari ini malam ini suami saya di istri yang nomor 2. Nah, maka saya bisa full tahajud. Sehingga dia malah bahagia dengan itu. Terbukti nggak kayak gitu kalau di sini? Baik. Kalau misalnya Anda menyadari bahwa dalam pergaulan Anda dengan suami terkadang masih kurang, kadang menyakiti hati suami atau tidak taat kepada suami dan seterusnya, silakan nanti Anda tutupi dengan cara minta maaf ya. Lalu coba ngambil ridho suami dari sisi yang lain. Silakan ngambil ridho suami dari sisi yang lain. Apa yang kira-kira membuat suami Anda merasa bahagia walaupun Anda sempat tidak taat kepadanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika sholat duhur atau asar ada membaca surat setelah Al-Fatihah. Ada membaca surat setelah Al-Fatihah. Bolehkah rakaat kedua lebih panjang bacaan suratnya? Mengenai sholat duhur atau asar, dari rakaat pertama dan hampir semua sholat di rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua, kecuali satu, Jumatan. Surat Sabbihisma Rabbikal A'la dengan hal ataka haditsul ghasyiyah panjang mana? Panjang surat Al-Ghasyiyah. Tapi Nabi SAW membaca Al-A'la di rakaat pertama, Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Dan hanya itu. Karena mengikuti urutan Quran. Sehingga kalau kita lihat di urutan mushaf, Al-A'la dulu baru Al-Ghasyiyah. Tapi secara umum rakaat pertama beliau lebih panjang daripada rakaat kedua, ketiga dan seterusnya. Karena ketika rakaat pertama beliau buat lebih panjang agar makmum yang masbuk yang datang setelah qomat tidak ketinggalan. Ya? Lalu boleh nggak Pak? Misalnya rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat pertama. Jika sifatnya insidental sesekali dilakukan, tidak ada masalah. Tapi kalau kesengajaan selalu seperti itu, nah ini bisa jadi sengaja mengubah aturan. Dan ini tidak boleh ya. Tapi kalau sesekali insidental, misalnya kok pas teringat di rakaat kedua suratnya lebih panjang, sesekali tidak masalah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah menjamak sholat Jumat dengan asar? Bagaimana caranya dan adakah contohnya? Pertama begini, Rasulullah SAW kalau safar tidak pernah Jumatan. Kok bisa Pak? Karena orang dulu ketika safar tidak ada masjid di perjalanan. Jadi hanya bisa Jumatan kalau mampir kampung. Tapi mereka ketika itu sedang berada di tengah, sehingga tidak bisa sholat Jumat. Sekarang orang bisa sholat Jumat, apalagi di Jawa ya, di Pulau Jawa. Dia bisa sholat Jumat di semua titik ketika dia melakukan perjalanan darat. Sehingga mau mampir di kota A, mau mampir di kota B, masjid gampang nggak Pak? Sangat gampang. Dia bisa sholat dimanapun untuk Jumatan. Sehingga musafir untuk zaman sekarang mungkin suasananya beda. Makanya kalau disebut Nabi SAW tidak pernah sholat Jumat ketika safar, karena suasananya ketika itu beda dengan sekarang. Baik. Meskipun ini jadi dalil bolehnya musafir tidak Jumatan. Selanjutnya, kalau musafir itu Jumatan, boleh nggak jamak dengan asar? Ada dua pendapat. Pendapat pertama nggak boleh. Dan ini pendapat Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bahkan beliau mengatakan hal yang baru kalau Jumatan digabung dengan asar. Pendapat kedua boleh. Dan ini pendapat jumhur. Caranya gimana? Ya selesai sholat Jumat, Anda berdiri lagi untuk sholat asar. Kalau Anda musafir berarti tinggal qashar 2 rakaat. Wallahu a'lam. Pun cekap? Masyaallah. Ini angkat tangan dulu. Dikatakan apa? Mubadir. Apakah bisa disebut mubadir kalau ada orang pendapatannya miliaran, lalu dia belanja atau beli tas mewah, tas branded, sementara bagi orang yang gajinya UMR itu terlalu mahal? Bedakan antara mubadir dengan israf. Ada mubadir, ada israf. Dua-duanya perbuatan tercela, namun bentuknya beda. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubadir itu temannya setan. Tentang israf, Allah mengatakan innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak senang sama orang yang israf. Baik. Bedanya apa Pak mubadir dan israf? Kalau mubadir menggunakan sesuatu yang halal untuk sesuatu yang haram, itu mubadir. Kalau israf menggunakan sesuatu yang halal untuk sesuatu yang halal tapi melebihi batas. Misalnya makan, dia punya uang beli makanan banyak sampai sisa-sisa sehingga gak kemakan. Namanya apa? Israf. Namanya israf. Tapi kalau ada orang punya uang halal dipakai maksiat, namanya mubadir. Sehingga disebutlah mubadir temannya setan, karena dia menggunakan fasilitas yang dia miliki untuk mendukung proyek setan, yaitu berbuat maksiat. Sudah? Selanjutnya, kalau orang kaya kemudian dia beli tas branded, jam tangan branded, itu israf atau bukan? Wallahu a'lam. Yang namanya israf standarnya adalah kembali kepada masing-masing orang, sehingga beda antara satu orang dengan orang yang lain. Maka jika pendapatannya banyak, dia membeli sesuatu yang mahal, itu bukan israf. Dia memang bisa saja israf ketika kelebihan, tapi selagi itu tidak mempengaruhi, jadi pendapatannya banyak, beli tas branded, uang receh bagi dia, maka yang seperti ini tidak israf. Ada pejabat di Saudi, dia beli lukisan, itu harganya miliaran dolar. Bagi dia duit segitu
itu bukan israf. Karena bagi dia nilai sekian saya masih bisa menjangkau dan murah bagi dia. Miliaran dolar. Nah, maka standar israf itu beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedekah dengan uang riba sementara masih punya utang di bank. Nah, jadi begini, kalau kaki Anda kena najis, lalu Anda buang najis itu, dimakan lele, berpahala atau tidak? Berpahala atau tidak? Berpahala. Apa pahalanya? Ada pahalanya. Oke. Misalnya jenengan membuat desain desain toilet modern ya, plung lap. Begitu plung lap. Itu berpahala atau tidak? Buang najis dimakan lele. Ya. Nah, uang haram itu seperti barang najis. Sehingga kewajiban orang yang memiliki uang haram, harta haram, dia harus melepas semuanya. Dia harus melepas semuanya karena itu najis. Maka saat dia lepas semuanya, statusnya bukan berpahala dari sisi bersedekah, tapi berpahala dari sisi membersihkan kotoran di dirinya. Pahala tobat, bukan pahala sedekah. Oleh karena itu kalau dia melakukan seperti ini terpaksa, nggak ada pahalanya. Tapi kalau dia lakukan seperti itu dengan semangat bertaubat, membersihkan diri dari dosa, insya Allah berpahala. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ini dulu aja. Bayar pajak termasuk sedekah atau tidak? Mau apa? Mau salam, depannya ada cewek. Kan salam malah noleh Pak. Gak lihat ke depan. Apanya? Gak fokus, Buya. Gak jadi salam. Merem. Baik. Yang pertama, bisa nggak bayar zakat disebut sedekah? Pertanyaannya, penerimanya siapa? Saya ulang ya, bisa nggak bayar pajak disebut sedekah? Nah, Anda ketika bayar pajak itu penerimanya siapa? Yang menerima pajak itu siapa? Petugas? Petugas pajak kan cuma nampung ya. Ya sebagian masuk ke mereka kok Pak. Misalnya ya. Baik. Pajak itu terbesar penggunanya untuk apa? Untuk gaji karyawan negara. ASN, kemudian aparat penegak hukum, kemudian prajurit TNI, termasuk pejabat. Saya punya kawan orang pajak dan beliau bilang 90 sekian persen pengeluaran negara itu ya untuk manusia, untuk SDM. Sisanya ya untuk fasilitas umum seperti jalan dan sebagainya. Jadi infrastruktur itu tidak lebih banyak daripada biaya operasional negara. Maka pajak itu untuk nutupi ini paling banyak. Gaji pejabat, gaji anggota DPR, gaji anggota dewan dan seterusnya. Itu lebih banyak daripada yang untuk infrastruktur. Ya memang ada yang kembali untuk masyarakat seperti jalan, fasilitas umum, tapi tidak lebih banyak daripada untuk operasional tadi. Baik. Sehingga kalau seperti ini penggunaannya, bisa nggak diniatkan untuk sedekah?
Hah? Bisanya untuk hibah negara. Nah, hibah negara bisa. Karena hibah itu boleh diberikan kepada orang yang lebih atas. Sebagaimana boleh pula diberikan kepada orang yang satu level. Sehingga yang bisa hibah bagi negara, bukan sedekah. Begitu? Yang kedua, kalau kita sholat di atas kendaraan, lalu fokusnya terganggu karena ada cewek misalnya. Jangankan gitu, di masjid saja sering fokusnya terganggu. Anda ketika sholat di masjid 100% khusyuk bisa? Masih banyak gangguan. Sehingga kadang nggak ada yang ganggu pun pikiran sudah hilang. Padahal nggak ada yang ganggu. Maka apalagi ketika ada yang ganggu. Kalaupun demikian, ya sholat tetap diselesaikan, tidak perlu Anda batalkan, walaupun ada yang ganggu. Sehingga di tengah sholat kok begitu salam langsung maksiat. Begitu salam langsung maksiat. Sangat mungkin itu terjadi. Wallahu a'lam. Selanjutnya, korban. Sembelih. Jadinya itu ternyata itu apakah perlu disembelih juga atau Nah, jika orang menyembelih hewan kurban yang hamil, nah setelah disembelih saat dikeluarkan janinnya masih hidup, apakah janinnya perlu disembelih atau boleh langsung dicacah-cacah? Yang benar gimana, Pak? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Jumhur mengatakan boleh langsung dicacah, walaupun tidak disembelih. Boleh langsung dicacah gimana, Pak? Ya boleh langsung dari kaki, boleh dari badan, boleh dari kepala langsung dipenggal-penggal, boleh. Meskipun dia lagi gerak-gerak masih hidup, langsung dicacah-cacah gini. Jadi tidak melalui proses penyembelihan. Kalau nyembelih kan ada jalur khusus ya, di ujung tenggorokan. Kalau dicacah-cacah bebas posisi, mau di kaki dulu, mau di badan dulu, langsung dicacah-cacah bisa. Seperti orang mencacah lele. Lele habis dipancing gak mati-mati. Udah. Mau digoreng. Sementara besar lelenya, langsung dipotong-potong. Dipotong-potong itu pun mulutnya masih hidup. Boleh kayak gitu? Boleh, karena hewan seperti ini tidak bisa dimatikan lebih cepat. Tayyib. Nah, terkait masalah janin, apakah dia harus disembelih ataukah tidak? Ada dua pendapat. Hadisnya seperti ini. Dzabihatul janin dzabihatu ummihi. Ada yang membaca dzabihatul janin dzabihata ummihi. Kalau Bapak pernah belajar nahwu, insya Allah tahu perbedaannya ya. Jadi ulama beda pendapat mengenai janin ini harus disembelih atau tidak. Itu perbedaannya gara-gara perbedaan dalam cara baca. Teks hadisnya sama, tapi cara bacanya beda. Dzabihatul janin, kalau dibaca dzabihatu ummihi, sembelihan untuk janin. Dzabihatu ummihi dibaca dhamma. Dzabihatu ummihi dibaca dhamma. Kalau dibaca dhamma berarti janin tidak perlu dicacah, tidak perlu disembelih, langsung dicacah. Kalau dibaca fathah, dzabihatul janin dzabihata ummihi dibaca fathah, berarti janin harus disembelih. Nah, Anda mengikuti pendapat yang mana? Itu ada dua pendapat ulama gara-gara perbedaan nahwu. Perbedaan nahwu. Kalau dibaca fathah dzabihatul janin dzabihata ummihi, dia dibaca mansub bihadfi harfil jar karena membuang huruf jar di depannya. Takdiruhu kalau dibaca lengkap dzabihatul janin ka dzabihati ummihi, seperti sembelihan ibunya. Sembelihan untuk janin seperti sembelihan ibunya. Maka janin disembelih sebagaimana ibunya disembelih. Wa ala kullin, intinya mau pakai pendapat pertama maupun kedua, insyaallah dua-duanya sah, sehingga baik disembelih ulang maupun tidak disembelih ulang statusnya halal. Wallahu a'lam. Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Baik. Ada orang yang bekerja di perusahaan retail, jual beli barang-barang sembako dan teman-temannya. Sementara di tempat itu ada jual rokok. Apakah harus resign atau tidak perlu resign? Boleh bertahan. Pertama perlu kita lihat hasil dari jual beli komoditas yang haram tadi, seperti rokok ya. Kalau Bapak misalnya tanya di bagian keuangan, Bapak tanya di bagian keuangan, kira-kira dari total revenue perusahaan, hasil perusahaan untuk hasil rokok berapa persen? Jika nilainya jauh di bawah, dan ada sebagian yang memberikan batasan 5% ke bawah. Kalau nilainya jauh di bawah, misalnya 5% ke bawah, tidak diperhitungkan karena terlalu kecil sehingga tidak diperhitungkan. Nah, jika tidak diperhitungkan, maka silakan Bapak bertahan. Cuman nanti mempengaruhi gaji. Maksudnya gimana, Pak? Kalau Bapak bisa mendapatkan data 5% ini hasil dari jual beli rokok, bahkan kadang ada homernya, total 5%, maka nanti gaji Bapak ketika menerima potong 5%, dan itu menjadi duit bermasalah, duit haram. Silahkan nanti keluarkan untuk kegiatan sosial. Wallah. Selanjutnya. Waalaikumsalam. Sembilan. Oh gitu. Dia rutin puasa Daud, menjelang Dzulhijjah libur dulu, biar nanti pas tanggal 1 Dzulhijjah bisa dimulai lagi. Berarti batal, putus Daudnya. Seharusnya dia tidak perlu memutus Daud, dan nggak perlu khawatir, disebut oleh Nabi SAW sebagai puasa yang paling afdol. Kalau sudah disebut puasa yang paling afdol, sudah kerjakan terus sesuai dengan ritme Daud. Ritmenya sehari-sehari, ya sudah. Walaupun nanti tidak bertepatan dengan tanggal 9, Anda tidak perlu kehilangan apapun karena Anda sudah puasa Daud yang paling afdal. Wallahu a'lam. Silakan. Zakat? Apakah hasil pertanian jagung dizakati? Jadi untuk komoditas pertanian yang wajib dizakati adalah bahan makanan yang bisa disimpan. Jagung bisa nggak? Bisa. Termasuk bahan makanan? Iya. Oleh karena itu jagung wajib dizakati. Iya. Mau jagung, beras, gandum, ini wajib dizakati. Yang bisa disimpan. Kalau singkong tidak. Singkong itu seperti kentang. Singkong, kentang, wortel, kemudian apalagi, dan turunannya yang ada di dalam tanah, itu jadi tepung setelah proses. Bukan dia sendiri bahan makanan pokok, beda hukumnya. Maka singkong tidak dizakati. Berat sekali singkong itu ya. Jagung dizakati. Nah, zakat jagung pertanyaannya, setelah dipipil atau sebelum dipipil? Ya? Ditimbang sak janggele atau dipipil dulu baru dizakati? Ya? Yang benar utuh. Karena nanti dikeluarkan utuh juga. Sebab jagung itu umumnya dibiarkan di janggel. Janggel itu bahasa Indonesianya apa ya, Pak? Tongkol. Nah, di tongkol ya. Jadi dia dikeluarkan zakatnya bersama dengan tongkol jagungnya. Namun dikeringkan dulu. Ibnu Qudamah menyebutkan kering dulu. Nah, setelah kering baru ditimbang. Kalau nilainya mencapai 7,5 kintal, dikeluarkan zakat. Kalau kurang dari itu berarti di bawah nisab. Baik. Selanjutnya. Di dunia apa, Pak? Pelelangan baik itu
termasuk transaksi najas atau bukan? Apakah jual beli lelang termasuk najas? Saya definisikan dulu najas ya. Najas itu seperti ini. Si A penjual, si B pembeli, sedang tawar-menawar barang. Udah? Tiba-tiba datang Mukidi. Nah, Mukidi tanya, si B ngenyang biro? Si B nawar berapa? 500. Barang apik kayak ini kok 500. Ini 800 sih pantes ini. 800 saja pantes. Akhirnya si B merasa termotivasi. Mukidi saja dia berani bayar 800. Akhirnya ya udahlah dah 700. Akhirnya dikasihkan deal di harga 700. Padahal maksud Mukidi ini ingin mempengaruhi konsumen agar cepat beli. Nah, transaksi ini namanya najas. Mukidi ini disebut najis. Baik. Ikut menawar dalam rangka menipu pembeli yang asli. Itu najas. Baik. Lah kalau lelang najas enggak, Pak? Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat. Terus minta, ya Rasulullah saya minta sesuatu. Kemudian Nabi SAW tanya sama orang itu, awafi baitika syai', di rumahmu ada apa? Ada yang berharga enggak? Pulang dia. Setelah dia pulang nyari barang apa yang bisa dijual, cuman ketemu 2 barang, taplak dan gelas. Dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, diserahkan, hanya ini ya Rasulullah. Lalu 2 barang tadi, taplak dan gelas tadi, diangkat oleh Nabi SAW, ditunjukkan kepada para sahabat. Mayyashtari hadain, siapa yang mau beli 2 barang ini? Ada sahabat yang katakan, saya Rasulullah, 1 dinar, 1 dirham, bukan 1 dinar, 1 dirham. Lalu beliau mengatakan, mayyazid, siapa yang mau nambah? Mayyazid, siapa yang mau nambah dari 1 dirham? Ditunggu, ada yang katakan, saya berani 2 dirham. Terus dikasihkan. Apa ini? Ini apa? Nah, jual beli seperti ini disebut muzayadah. Jual beli muzayadah. Muzayadah artinya jual beli lelang. Ya. Di anak wedok dikajeng ini muzayadah, dilelang. Jangan gara-gara terus bahasa Arab tinggal. Padahal aslinya artinya. Jadi boleh nggak lelang? Boleh. Dan itu tidak termasuk najas karena semuanya tahu bahwa di sini ada ruang terbuka untuk ikut nawar. Maka jual beli lelang hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Yang mana ini? Ada suaranya nggak ada orangnya, bahaya ini. Oh, Masya Allah. Jika ada dana takut sebaiknya untuk infrastruktur pembangunan seperti masjid atau untuk konsumsi ini infak apa? Masjid seperti kotak amal. Kotak amal. Kalau kotak amal berarti dipakai untuk operasional masjid. Nah, jika itu dipakai untuk operasional masjid, maka disimpan dulu saja, kalaupun sekiranya belum butuh. Ya. Nah, kalau masjid sudah tidak butuh lagi infak, kotak infaknya disimpan, Pak. Nanti malah jadi beban bagi takmir. Kas sampai pekan ini, misalnya pas Jumatan diumumkan, saldo hari ini mencapai 700 juta. Padahal masjid sudah bagus, sudah nggak butuh renovasi, duitnya nganggur. Itu jangan kotak infak tetap dipajang terus. Ya kalau sudah cukup, ya sudah. Kotak infaknya disimpan dulu. Berarti untuk saat ini masjid belum butuh ditambahi infak. Ada orang masuk masjid, golai mau infak. Kok nggak ada Pak kotak infak di sini Pak? Masjid kami saldonya turah-turah. Saldonya masih sisa banyak, kami pertahankan, kami simpan karena belum butuh. Nanti ketika butuh baru dikeluarkan.
Begitu. Jadi jangan selalu masjid itu nyadong saja gitu kan. Ada kalanya tutup kalau memang sudah tidak butuh. Sehingga tidak selalu kotak infak itu terbuka. Anda bisa simpan jika memang sudah tidak dibutuhkan. Pernah nggak Pak ketemu masjid yang tidak ada kotak infaknya? Hah? Ada? Di mana? Masjidil Haram. Orang mau infak di mana? Saya mau infak untuk Masjidil Haram, nggak butuh. Karena sudah terpenuhi. Dan kalau memang kegiatan sosialnya sudah nggak butuh infak, jangan terus buka donasi saja. Buat apa Pak? Kalau sudah nggak butuh ya tutup saja. Nah, sehingga takmir tidak kebebanan dengan saldo yang jumlahnya besar ketika dia sudah tidak lagi butuh untuk menampung infak. Kecuali begini, dialihkan sehingga kotak infaknya ditulisi. Infak ini digunakan untuk kegiatan sosial masyarakat sekitar masjid. Sehingga saat orang mau nyemplungkan duit dia baca itu. Oh, berarti sudah nggak dipakai operasional. Orasido. Mungkin saja dia nggak jadi. Saya pengennya untuk masjid, tapi sekarang masjid sudah nggak butuh. Dipakai untuk kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosial kan umum ya. Untuk santunan fakir miskin sekitar masjid, atau santunan orang-orang yang membutuhkan dan seterusnya. Karena kegiatan sosial. Wallahu a'lam. Baik. Gimana? Motor sebelah itu apa? Bannya satu. Oh, enggak ada BPKB. Hukum membeli motor sebelah. Tidak ada BPKB-nya. Kalau bukan barang curian atau barang hasil curangan, ada curian, ada curangan, silahkan. Misalnya BPKB-nya hilang, nggak masalah ya. Tapi kalau kenapa nggak ada BPKB-nya? Kemungkinan besar hasil maling atau hasil curang. Hasil curang itu leasing dihilangkan ya. Leasing kan biasanya STNK keluar ya, tapi BPKB ditahan. Nah terus ngemplang, nggak bayar, motornya dibuat hilang. Nah kalau seperti ini kita beli terlarang karena di situ masih ada hak orang lain yang belum diselesaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.